Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sekarang nyampe ke mana? Sampai ke Cikarang apa sudah Bekasi Timur? Bekasi Utara. Daerah mana? Halaman 13 nomor nomor 6 sudah ya ini ya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulufid darin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 7. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Sekarang sudah nomor 7. Kemarin kita dilarang laki-laki mandi bekas perempuan, perempuan juga dilarang. Rasulullah melarang mandi atas bekas laki-laki. Sekarang wa an ibni Abbas, dan dari Ibni Abbas. Siapa Ibni Abbas itu? Nomor berapa? Huwa Ibnu Abbas ialah Huwa Ibnu Abbas ialah Bahrul ummati, lautan umat. Lautan umat. Wahabruha, dan tintanya umat. Tinta. Siapa nama aslinya? Abdullah ibnu Abbasin. Abdullah ibnu Abbasi. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas. Beliau adalah Bakhrul ummati wa habruha. Ini adalah gelar bagi beliau, karena beliau ini termasuk ulama besar dan paling menguasai ilmu. Karena beliau menguasai ilmu. Karena beliau menguasai ilmu, kemudian termasuk ulama besar, sehingga diberikan dengan gelar Bahrul ummati wa habruha, lautan umat dan tintanya umat. Banyak sekali tulisan-tulisan yang sampai kepada kita, hadis-hadis yang sampai kepada kita daripada diceritakan datang daripada Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas. Terus ulida qabla al-hijarati, ulida dilahirkan qabla al-hijrati,
sebelum hijrah. Bisalasi sinina, dengan 3 tahun sebelumnya. Ulida qabla al-hijrati bisalasi sinina, dilahirkan Ibnu Abbas, dilahirkan sebelum terjadinya hijrah 3 tahun sebelumnya. Jadi Ibnu Abbas atau Abdullah Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa imamatuhu fil ilmi, dan kepemimpinan Abdullah di dalam ilmu. Wa imamatuhu, adapun kepemimpinan Abdullah ibnu Abbas fil ilmi, di dalam ilmu, bi barakatid da'watin nabawiyyati, sebab keberkahan doa kenabian. Bi barakatid da'watin nabawiyyati, sebab keberkahan doa kenabian. Berkah dakwah. Bi barakati da'watin nabawiyyati, berkah dakwahnya Nabi. Berkah dakwahnya Nabi bil hikmati, dengan hikmah. Bil hikmati, dengan hikmah. Wal fikhi, dan fikih. Jadi kepemimpinan beliau berada di taraf tinggi di dalam keilmuan karena mendapatkan berkah dari dakwahnya Nabi, dakwah kenabian, di mana dakwahnya itu bil hikmah, dengan hikmah, wal fikih, dengan fikih, pemahaman, fid dini, di dalam agama. Ini menunjukkan, menegaskan kedudukan ilmiahnya, kedudukan ilmunya tinggi. Tughni an ta'rifi bihi, tughni, mencukupi, apa imamatuhu ini, apa kepemimpinan ini, anit ta'rifi bihi, anit ta'rifi, dari mengenal, bihi, kepada Abdullah. Penjelasan tentang keilmuannya Abdullah ibnu Abbas ini sudah bisa menggambarkan siapa sebenarnya beliau. Tidak perlu dijelaskan lebih lanjut lagi. Kenapa? Beliau dengan kepemimpinannya, dengan keilmuannya, dengan gelar-gelarnya, bisa dipastikan siapa sebenarnya Abdullah ibnu Abbas. Banyak, masyhur sekali dikenal beliau. Tufiya, wafat di Taifi, di Taif. Pada tahun sanata, ini wafat 68 Hijriah.
Itu adalah Abdullah ibni Abbas, gelar-gelarnya tadi itu. Beliau menjadi kepemimpinan di dalam ilmu, bidang ilmu, berkah daripada dakwahnya Nabi yang penuh hikmah dan fikih. Terus radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai Abdullah dan Abbas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah yautasilu mandi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yautasilu adalah biasa mandi. Bifadli Maimunata, sisa air Maimunah. Namanya Maimunah? Bukan. Terus akhrajahu Muslimun, mengeluarkan terhadap hadis, meriwayatkan terhadap hadis Muslimun. Siapa Muslim? Wali ashabi sunani, dan bagi para pemilih atau penulis kitab as-sunan, wali ashabi sunani, dan bagi para pemilih kitab as-sunan, lafadznya adalah irtasala ba'du aswajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin. Irtasala ba'du aswajin Nabi, telah mandi sebagian istri-istri Nabi irtasala, telah mandi ba'du aswajin Nabi, siapa sebagian istri-istri Nabi, fi jafnatin, di dalam apa sih, di sebuah bejana. Fi jafnatin, Di sebuah bejana. Apa itu jafnah? Hiya jufnah, jafnah ini, hiya jafnah itu al-qus'atu, mangkuk besar. Mangkuk besar. Ya sebenarnya bukan mangkuk juga, apa namanya itu kalau bedroom? Apa namanya itu? Ya itu. Bed up.
Nah, bathtub itu yang bisa mandi bertiga, berempat, berlima ya. Itu kalau orang kecil. Hah? Kalau bocil. Iya, maksudnya bocil yang bisa buat main balon di dalam itu ya. Tapi untuk 2 orang bisa? Bisa. Itu adalah mangkuk besar. Oh berarti hiya al-qus'atu bathtub. Hiya adapun jufnah al-qus'atu bathtub. Tab'et. Apa tadi? Bathtub. Ya, bathtub. Apa bathtub itu? Waya adapun qus'ah inaun kabirun, inaun wadah kabirun yang besar. Fihi di dalam ina, di dalam wadah tadi. Fihi di dalam ina fihi di dalam ina at-ta'amu makanan. Jadi yang disebut dengan mangkuk itu yang jelas di dalamnya isi makanan. Jadi ya mangkuk, sebenarnya mangkuk, cuma di dalam mangkuk itu ini mangkuknya besar. Biasanya isi makanan, kalau mangkuk kecil, ini mangkuk besar sehingga bisa dibuat mandi. Ya bathtub tadi tuh bathtub. Wa adapun hadis ini, hadis ini yadullu menunjukkan annana ya bahwa larangan ini as-sabiqah yang terdahulu litanzihi bagi makruh tanzih. Jadi kemarin kita sudah belajar kan makruh ada 2 kan? Ya. Satunya makruh tanzih, tahrim. Satunya ada potensi dosa, satunya hanya tidak disukai saja, enggak mendapatkan pahala. Terus, jadi hadis sebelumnya kan ada larangan. Hadis sebelumnya ada apa hadis sebelumnya? Ada larangan mandi sisa suami, mandi sisa istri, ada larangan. Tapi di dalam sekarang ini ternyata Rasulullah menunjukkan bahwa Rasulullah ini pernah mandi bekasnya Siti Maimunah. Nah, kalau kita meninjau pada hadis ini, lelaki itu boleh mandi daripada air sisa yang digunakan oleh istrinya. Begitu juga istrinya, dikiaskan juga diperbolehkan mandi bekas pada suaminya yang dipakai oleh suaminya. Kenapa? Kalau kita di dalam lihat fikul hadis di dalam kitab ibadah, karena sisa air yang dipakai tadi ini adalah hukumnya suci juga menyucikan. Kenapa? Sebab kita pernah belajar hadis bahwa air itu sebenarnya tidak innal ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu sejatinya suci dan tidak ada yang bisa sesuatu apapun menajiskan. Jadi air itu walaupun bekas istrinya, bekas suaminya apalagi, ini boleh kita buat mandi. Kenapa? Suci menyucikan. Ada juga dikatakan di dalam kitab ibanahnya, di ibanah itu katanya orang yang lebih utama, orang yang lebih mulia itu dibolehkan memakai bekas orang yang berada di bawahnya. Ini di dalam ketentuan hukum. Rasulullah sama Maimunah lebih mulia mana?
Rasulullah ini boleh. Orang yang lebih mulia mandi bekasnya orang biasa aja itu boleh. Terus Faja'a, kemudian datang siapa Nabi? Nabi datang. Faja'a, maka datang Nabi atau Nabi datang. Jadi ada sebagian isti ini di dalam kitab Ashabis Sunan, di dalam pemilik Sunan, lafadznya adalah irtasala ba'du aswajin Nabi fi jafnah. Jadi sebagian istri-istrinya Nabi ini mandi di bejana, mandi di bathtub. Kemudian faja'a liyutasila minha. Kemudian Rasulullah datang untuk mandi, liyutasila, untuk mandi. Faja'a, maka Nabi datang liyutasila, untuk mandi, minha, daripada jafnah. Faja'a, maka datang Nabi liyutasila, untuk mandi, minha, daripada jafnah. Apa tadi jafnah? Bathtub. Apa? Mangkuk besar. Faqalat, maka istri-istri Nabi ini berkata. Faqalat, maka istri Nabi ini berkata, inni kuntu junuban, sesungguhnya aku ini dalam keadaan junub. Inni kuntu junuban, sesungguhnya aku ini junub. Apa yang disebut dengan junub ini? Al-junubu, junub ialah man, orang. Yang disebut junub adalah man, orang asabatu, yang mengenainya yang mengenai al-janabah itu apa? Janabah. Jadi yang disebut dengan junub, orang yang terkena janabah. Apa sebenarnya janabah itu? Janabah itu adalah adapun janabah atau junub ini adapun junub ini lafdun, suatu lafad. Lafdun ialah lafad. Lafdun ialah lafad yutlaqu, yang digunakan ala dzakari wal unsa, atas laki-laki dan perempuan. Tahu janabah ya? Yang disebut dengan junub ini kan orang yang mengenainya janabahnya, yang dikenai janabah, yang mengalami janabah. Kalian tahu nggak janabah itu apa? Kan? Nggak tahu kan janabah apa? Oi, apa janabah? Oi, janabah. Oi, musyawarah. Oi, janabah itu, penyebab janabah itu hubungan suami istri.
keluarnya mani baik karena mimpi basah atau rangsangan seksual, namanya janabah. Namanya orang yang seksual nafsunya tinggi keluar mani, namanya terkena janabah. Orang yang tidur sama suaminya berhubungan intim, namanya terkena janabah. Nah, orang yang terkena janabah dikatakan junub. Istilah ini digunakan untuk cewek dan cowok. Kalau terkena janabah, istilah janabah ini bagi orang yang melakukan hubungan intim sama keluarga, hubungan seksual seperti itu, atau mimpi basah, itu namanya terkena janabah. Orang yang sudah terkena itu nanti akhirnya disebut dengan junub. Terus wal mufradi dan tunggal, wal musanna dan dua orang, tasniah dua orang, mufrad musanna, jadi semuanya pakai junub ini. Junub ini bisa digunakan kepada orang laki-laki, perempuan, satu orang, dua orang. Itu suami istrinya lagi junub, bisa digunakan untuk dua orang. Terus wal jam'i atau jamak. Kalau jamak seumpamanya satu kampung junub semua, itu kan banyak lebih dari 3 lebih 2 tuh. Satu kampung lagi junub, kenapa? Ternyata di sana kena wabah nafsunya tinggi, seumpamanya tahu-tahu junub semua. Kama fil misbah, sebagaimana di dalam kitab Al-Misbah. Wa fi'lu, adapun fi'ilnya junub, ini sulasiyun, fi'il sulasi, wa mazidun dan mazid. Jadi ini masuk fi'il sulasi dan fi'il mazid. Terus jadi istrinya Rasulullah mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, jangan engkau mandi di sini. Kami dalam keadaan junub. Saya lagi junub, Rasul. Jangan mandi sama saya, Rasul. Apa jawabannya Rasul? Faqala, Nabi bersabda. Faqala, Nabi menjawab. Mau bersabda, mau menjawab, sama-sama berkata, innal ma'a la yajnubu. Innal ma'a, sesungguhnya air itu la yajnubu, tidak junub. Yang junub itu kamu, air ora. Air tidak junub, yang junub bingung menulisnya. Yang junub itu manusia, air tidak Jadi yang junub ya kamu, air ya enggak. Air tetap suci maksudnya. Innal ma'a la yajnub. Yang air itu tidak junub walaupun kamu sudah junub. Wasahahu At-Tirmidzi, mensahihkan Al-Imam At-Tirmidzi, wa Ibnu Huzaimah dan Ibnu Zuhaimah. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, berkata, Abi Hurairah berkata, qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dawuh napa dawuh Rasul, tahuru ina'i ahadikum, utawi kesuciane wadahe salah sijine ke. Gak ada nulis? Oh enggak ada. Tuhuru inayadikum, adapun penyucian wadah. Tuhuru inayadikum, adapun kesucian wadah bejana, wajah atau bejana. Adapun kesucian wadah ahadikum, salah satu dari kalian. Adapun kesucian wadah salah satu kalian, yaitu idza walawah jika menjilat, idza walawah jika menjilat, apa tuhuru inayahadikum, adapun kesucian wadah atau bejana salah satu dari kalian, idza ghalawa ketika menjilat, fihi di dalam wadah, al kalbu anjing, ayyusila yaitu agar membersih, agar membasuh, ayyusilau yaitu agar membasuh, hu kepada wadah, sab'a marratin sebanyak 7 kali, sab'a marratin sebanyak 7 kali. Ulahunna, yang pertama diantaranya, ulahunna, yang pertama diantaranya biturabi, yaitu dicampur dengan tanah. Walawah ini apa walawah ini? Coba lihat, walawal kalbu, yalau, walawah al kalbu, walawah menjilat, al kalbu apa? Anjing. Ikut wazan kawahaba yahabu. Jadi walawah yalawu, wahaba yahabu. Apa artinya? Adqala lisanahu. Nomor berapa itu? Nomor 5 ya. Adqala lisanahu, yaitu memasukkan, anjing memasukkan, lisanahu lidahnya anjing, kalbun. Adqala kalbun memasukkan, lisanahu pada lisannya kalbun, fil ina'i di dalam wadah,
faharrakahu maka menggerakkan kalbunhu kepada lisan, kepada lidah tadi. Namanya menjilat, memasukkan lidahnya ke dalam suatu tempat kemudian digerak-gerakkan. Ini namanya menjilat. Kayak Oreo kalian putar, itu namanya menjilat. Liyasroba faharrakahu maka menggerakkan kalbunhu kepada lisan, liyasroba agar minum. Jadi kalbun itu agar minum, digerak-gerakkan lidahnya. Wawadapun walawa ini inda ba'dil fuqaha'i, menurut sebagian ahli fikih, ngantuk ya, ketemu. Inda ba'dil fuqaha'i, sebagian ahli fikih, mansukhun yang dihapus, bisalasi dengan 3 kali basuhan. Jadi yang dimaksud hadis ini, ketika ada anjing menjilat maka mesti membasuhnya dengan 7 kali. Yang awal-awalnya dicampur dengan apa? Tanah, nanggur. Yalah. Tapi masih tinggal sedikit ya. Akhrajahu Muslimun, mengeluarkan terhadap hadis Muslimun, Imam Muslim. Wa fi lafdin, dan di dalam lafaz lahu miliknya Imam Muslim, fal yurikhu, maka hendaklah menumpahkan ahad hu kepada ina, fal yurikhu, maka hendaknya menumpahkan siapa ahad, maksudnya ahad itu salah satu di antara kalian, hu kepada ina. Walid Tirmidzi, maksudnya yang nomor 6 itu notnya fal yusibu 'alal ardi, hendaklah menumpahkan ahad hu kepada ina 'alal ardi, atas tanah. Di bawah nomor 6, ai fal yusibhu, hendaklah menumpahkan siapa ahad hu kepada ina 'alal ardi, atas tanah. Atas tanah. Maksud tanahnya ditumpahkan ke tempat yang sudah dijilat tadi. Walid Tirmidzi, dan menurut Imam At-Tirmidzi, ukhrahunna au ulahunna. Jadi ukhrahunna yang terakhir di antara sab'a marrat. Jadi bisa tanah itu dicampur di belakangan. Ini menurut Tirmidzi. Au ulahunna, atau dicampur di awal, pertama di antara sab'a marrat. Jadi kalau di dalam kitab Kasifatus Saja itu seharusnya ketika ada dijilat anjing, maka salah satu harus dibasuh dengan 7 air, salah satunya dicampur dengan apa? Tanah. Ya udah dulu, nanti kan pembahasannya selanjutnya. Allahumma fiqil aqdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.